Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 12 Desember 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Kita diingatkan supaya pertobatan kita harus dipraktekkan dalam perbuatan nyata. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikan dan cintamu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu wujud nyatakan pertobatan hati kami dalam perbuatan konkret. Kami mohon, gerakanlah hati dan pikiran kami untuk selalu melihat diri dan batin kami, dan ekspresikan tobat kami lewat menerima sakral pengakuan dosa, agar hati dan pikiran kami terasa nyaman. Tuhan, tutuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Siapa saja mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan siapa saja mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang telah berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah pertobatan harus dipraktekkan dalam perbuatan nyata. Hari ini kita memasuki minggu ketiga masa Advent. Pada masa Advent kita diajak untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Sebelum Yesus Kristus tampil ke umum, Yohanes Pembaptis mempersiapkan umat dan mengajak mereka untuk bertobat. Lewat Injil hari ini, kita mendengar ada orang datang kepada Yohanes Pembaptis dan bertanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Dari permintaan ini ada kesan bahwa orang-orang ini mau wujudkan pernyataan tobat mereka lewat perbuatan konkret. Bagi mereka, pertobatan bukan cuma kata-kata atau niat hati, tetapi lebih dari itu harus ada perbuatan konkretnya. Menanggapi pertanyaan mereka, Yohanes Pembaptis memberi 3 jawaban. Yang pertama, barang siapa mempunyai 2 helai baju dan makanan, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya dan yang kelaparan.
Itu berarti kalau kita sungguh mau bertobat, kita harus wujud nyatakan cinta kita kepada sesama dengan memenuhi kebutuhan biologis dari mereka yang sangat membutuhkan. Yang kedua, kepada para pemungut cukai, Yohanes menjawab, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan. Itu berarti harus hidup jujur dan jalankan tugas kita dengan setia dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kepada polisi dan tentara, Yohanes berkata, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itu berarti jangan manfaatkan kuasa sesuka hati, jangan mencuri atau korupsi. Hidup sesuai dengan gaji yang sudah ditentukan. Yohanes Pembaptis tidak menyuruh tentara atau polisi tinggalkan profesi sebagai pengaman negara, tetapi harus jalankan tugas sesuai dengan panggilan mereka sebagai pengaman dan pengayom masyarakat, bukan sebagai pemeras dan menakut-nakutkan masyarakat. Harus jujur, rendah hati, menjadi tentara polisi yang baik dan hormati sesama. Dan yang keempat, kepada banyak orang, Yohanes Pembaptis katakan, alat penampi sudah di tangan Yesus Kristus untuk membersihkan tempat pengirikan. Gandum yang bersih akan dimasukkan ke dalam lumbungnya, tetapi debu dan jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Itu berarti ada pengadilan terakhir. Barang siapa yang bersih hatinya akan alami kebahagiaan bersama Tuhan, sementara yang kotor dan tak berubah akan dibakar dalam neraka. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana tanggapan kita atas jawaban Yohanes Pembaptis itu? Apakah kita juga mau berbuat yang sama dalam masa Advent ini? Yang pertama, melayani mereka yang membutuhkan bantuan fisik atau bantuan biologis. Yang kedua, selalu prioritaskan kejujuran dan keadilan. Yang ketiga, hidup sesuai profesi, dan profesi tidak memanfaatkan status seturut kemauan pribadi. Dan yang keempat, sadarlah selalu bahwa pengadilan akhir selalu menantikan kita. Tidak ada yang luput dari pengadilan itu, karena itu siap-siap sedialah selalu, dan hiduplah sesuai dengan rencana dan ajaran Tuhan. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, praktikkanlah rasa pertobatan kita lewat perbuatan nyata. Kita meminta Bunda Maria untuk mendoakan kita agar niat dan rencana baik kita dalam masa Advent ini menjadi nyata, yang bisa kita rasakan, bisa dilihat, dan bisa mendatangkan kebahagiaan, baik bagi diri sendiri maupun bagi sesama dan Tuhan. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh